Tunjukkan ayatnya di mana Allah berkata, akulah Allah. Baik, coba tunjukkan. Oh gitu. Iya. Setelah saya tunjukkan ayatnya, silakan kamu tunjukkan ke saya ayatnya mana Yesus Kalau nggak ada, mengatakan dialah nggak Allah. ada kalau nggak ada. literlek. Ya, sekarang aku tanya, ada nggak? Berarti kamu harus mengakui Yesus itu bukan Tuhan. Yesus Tuhan, bro. Aku tanya, tunjukkan ayatnya. Biar ku ajari kau. Iya, saya akan tunjukkan. Allah ngomong apa? Kata Allah itu Esa. Bukan ayatnya. Akulah Allah. Nanti kalau nanti ditanyain itu perkataan siapa kayak gitu. Saya dulu pernah kayak gitu. Itu ada perkataan seperti itu. Ya. Itu cuma Allah itu sudah saya sampaikan dulu, terus ditanya itu tuh perkataan siapa, itu perkataan gitu. Bukan sudahlah, ayo. Enggak. Itu cemen. Al-Fatihah itu udah cukup. Menghancurkan itu adalah perkataan Muhammad. Ya, jangan lari ke situ. Tunjukkan aja ayatnya. Bahwa Muhammad pernah mendengarkan akulah Allah. Enggak pernah. Allah hanya Siapa bilang enggak pernah? Ya tunjukkan ayatnya, biar kau aja kau. Kalau saya tunjukkan, kamu mau enggak mengatakan paling wajib al-ikhlas. Bro, kalau kamu dialog sama domba, ya Islam itu sesat. Ini noise siapa ya? Ya udah gini, tunjukkan aja. Gak usah rame-rame, tunjukkan aja. Ini noise siapa ya? Kayak Napoleon deh. Kalau saya tunjukkan. Oke, lanjut. Tunjukkan aja. Ya, Jangan kalau saya terus. Tunjukkan aja. Biar kami lihat. Kalau ya, bisa saya akan tunjukkan. Kalau bisa saya tunjukkan, berarti tunjukkan aja Fandi. Aduh, Allah itu memang ada yang bisa. Dan ini diskusi kawan, bukan tempat judi. Tunjukkan aja. Tunjukkan aja Fandi, ini tempat diskusi bukan judi. Tunjukkan aja cepat. Ayat. Tunjukkan ayat. Ya, tunggu saya lagi cari. Kalau bisa screen sini ya. Kalau bisa tunjukkan screen-nya di sini. Saya nggak bisa screen. Nanti dibantu oleh teman-teman. Kalian cari aja. Ya. Bagi jawabannya. Tadi Fandi bilangnya loh. Elohim loh. Itu bisa ditanya tuh. Elohim itu bisa semakin kepada Allah. Lafaz Allah nggak bisa dipanggil alif lamet loh. Quran surat Toha ayat 14. Silakan. Ini buka dulu surat Toha. Surat Toha 14. Bacakan ayat sebelumnya ya. Ada kepentingan tolong dong. Mute dulu. Gak usah salam-salam terus lah, udah didengar kok, udah dibales. Silakan share screen. Siapa yang mau share screen? Toha 14. Sebetulnya Islam malu loh kalau menyamakan Tuhannya sama. Malu bro, gak ada yang sama. Konsep keselamatan berbeda. Kisah Nabi berbeda. Apalagi banyak yang berbeda. Iya kan Tuhannya kamu manusia bro. Masa sama? Iya, makanya beda lah. Udah gak peduli kau mengatakan Tuhan kami manusia. Intinya berbeda gitu loh. Ya beda. Tuhan berbeda. Kita kan bukan manusia. Tuhan kamu kan manusia. Iya, makanya berbeda. Saya bacakan lagi. Ya, sudah pernah saya baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innani terlalu lama dinyanyiin terlalu lama. Ya, itu di surat apa bang? Saya cari bang. Ya, baca ayat sebelumnya. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakan sholat untuk mengingat aku. Baca ayat sebelumnya. Benar tuh Bang Dani, saya lagi cari tuh. Allah, kau gak tahu apa-apa kau. Tapi lama banget. Mana ada yang kau tahu, Fandi? Katanya semua muslim hafal Qur'annya. Itu baru cari-cari.
Masalah kita Ayo, hafal-hafal baca Bang, kita ayat baca kita bisa 12-nya. baca Bang, tapi kita Ayo baca nggak tahu. 12-nya. Katanya hafal semuanya. Kok masih Baca ayat 12. mencari-cari? Itu ayat ke siapa itu? Jadi ya, ayat ini Allah menceritakan kepada malaikat Jibril, dia pernah bertemu dengan Musa. Ini ayat untuk Musa ini. Ya. Ah, matilah. Kalau itu disebut Allah, Emangnya matilah. Mana? Iya, emangnya kenapa? Mana pernah Allah mengatakan kepada Jibril, kepada Muhammad, akulah Allah. Tidak ada. Kecuali kepada Mati Musa, itu. kepada Udah. Ibrahim. Udah Ya. hancur. Mau dinyanyiin, di ngajiin, hancur. Jadi Al-Quran Allah- itu turunnya kepada siapa? Ya. Kamu tahu ayat Al-Quran itu itu buat apa? turun kepada Iya. Ayat itu Al-Quran itu turun kepada siapa? Jibril. Ayat itu Muhammad. bunyi ayat itu turun kepada siapa? Gini. Saya jawab. Tunggu. Sekarang aku tanya. Kenapa Allah berkata begitu kepada Muhammad? Allah Itu Subhanahu wa taala Allah untuk menceritakan. memberikan pengajaran dari kisah Musa. Itu Allah menceritakan tentang dia bertemu dengan Musa atau Musa didatangin. Makanya kau baca ayat 12 jangan kau lepas itu ayatnya. Betul. Jadi iya. Jadi tidak Itu pernah. jangan dilupakan. Ayat 11. Al-Quran Ya, itu turun kepada Nabi Muhammad itu jangan dilupakan. Iya. Jadi Iya. kalau Anda menyatakan bahwa Allah tidak menyatakan bahwa aku ini Allah kepada Nabi Muhammad, terbantahkan oleh Al-Quran yang turun kepada Nabi Muhammad yang Anda tadi sudah Sekarang gini, Pak. Itu kan menyampaikan itu, cerita. yang menunjukkan itu siapa? Anda mau kotak-kotik itu atau ngomong Jibril? sama Nabi Musa, tapi itu sudah kita sepakati bahwa Al-Quran itu turunnya Makanya kepada baca Nabi Muhammad ayatnya, Sallallahu baca Alaihi ayatnya. Wasallam. Kepada orang kedua, bukan orang Oke, pertama. oke. Bukan Jadi kepada apa? Muhammad, tapi kepada Musa. Ya, Jadi pada gini Pak Musa. Dani. Pak Dani. Dengarkan, saya bacakan teman-teman di ayat sini. ini. Tunggu, diam kau Fandi. Teman-teman di sini sudah terpojok, jadi dia menyerah Al-Quran. Iya, Bukan, kau nggak ada- Dia nggak- terpojok siapa Baca aja tuh? surat Biarin 16. Fandi, biasa mereka tuh panik. Islam. Dulu pernah gini juga, panik juga mereka. Bukan Saya- panik. Panik Kalian gimana? Baca aja panik. surat 16. Kalian teman-teman Oh, Kristen di sini baca panik aja sih. surat Udah 16. baca udah. Ayat Baca. ayat Diam kau Fandi. 123. Diam dulu kau Fandi. Tak bacakan ini. Ucil, Ini diam dulu ya. ya. Dan Hmm. apakah telah sampai kepadamu kisah Musa? Ya Allah. Berarti Allah Kepada menceritakan Kepada siapa? kepada Muhammad. Apakah? Nah, ya. Ya, toh? Kan kita sepakat ya ini kepada Nabi Muhammad ya. Ya. Ketika dia, berarti Allah bercerita kepada Musa. Allah bercerita kepada Muhammad, istrinya kepada Jibril ya, untuk disampaikan. Ya kan? Tidak secara langsung. Jadi mengulang lagi Allah itu menceritakan tentang kisah Musa. Kau baca ayat 9. Kepada Iya, Ini. Allah memberikan wahyu kepada dia kan? kepada Namanya bukan Allah. Nabi Asar Muhammad. Hayah asar hayah. Mana kau jadi Allah? Aduh, Kau. aduh, maksudnya Ya, maunya di di mana? mana juga jadi Yesus. Kan malah lucu tambah jauh Terpojok Yang ini. lucu itu Jelas Napoleon beda. terpojok. Jadi Bedalah oleh Allah SBY dengan Dari SBY Yahweh dalam. saja Yesus. Itu tidak jauh. Yesus pernah. Jadi gini ya, mengatakan bentar. itu. Berarti ayat ini berarti Allah translate kisah tentang Musa kepada Jibril untuk diteruskan kepada Muhammad. Begitu ya. Jadi Allah translate itu yang tepat. Nah, itu yang betul. Jadi ini kisah Musa berjumpa dengan Allah diterjemahkan oleh Allah SWT kepada Jibril untuk diteruskan kepada Muhammad. Ya Allah, inilah kalau itu. orang yang mau merintik. Inilah kamu juga Kau tadi. bacalah dulu. Iya. itu. Ini Nabi Tidak tanya Muhammad ayat terbukti 9. ya. Dalam Tunggu. Al-Quran ada ayatnya bahwa akulah Allah dan sembahlah aku, ada ya. Nggak ada itu ya. Kalau Iya, dalam nggak Bible ada nggak Yesus Baru menyatakan bahwa kata akulah Allah pun. Ada. 14. Sekarang gini aja, siapa yang ngomong ini? Iya. Siapa ini? Bonaparte. Bonaparte. Napoleon. Iya, kau baca ayat 9 ini kau artikanlah dulu. Ayat 8 lah ya.
Ya sudah, lah tadi sudah kita sepakati hal Coba baca dulu. haditsumu. Apa maksud dari dan apakah telah sampai kepadamu kisah Musa? Musa. Saya bacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lama udah ataka haditsu Musa id ra'ana. mau nyanyi di sini. Li ahli makutu inni anastu naran la'alli atikum minha biqabasin aw ajidu 'alan nari huda. Hal ataka hal apakah ataka telah datang MTQ dah. Bukan, jadi Ayo dong yang cepet jadi MTQ. Musa. bukan. Munya itu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Ini mohon maaf ya, saya baca dalam bahasa aslinya supaya kita belajar ilmunya. Jadi kepada Musa ceritanya. Bisa tanya, boleh menanya. Siapa Nabi yang menubuatkan Nabi Muhammad datang? Jangan lari ke situ dulu. Ini dulu aja. Siapa Nabi yang menubuatkan Nabi Muhammad datang? Wah, jangan. Kalau Yesus nanti kita bahas. Kalau Yesus nanti kita bahas. Oleh para nabi. Bahasanya ngelantor nanti bisa sampai. Siapa nabinya? Siapa Nabi yang menubuatkan Nabi Muhammad datang? Siapa? Besok kita janjian aja. Siapa nabinya? Jawab aja. Nanti dulu lah. Tampilkan ayat Al-Qur'an ya. Nggak usah panik. Kita bahas ini dulu sampai habis. Sebutkan. Nggak usah panik. Siapa Nabi yang menubuatkan Nabi Muhammad datang? Siapa? Ada banyak. Ada. Siapa Tapi Nabi? saya Siapa tidak Nabi? akan membahas sekarang. Anda mau tanya seribu kali pun tidak akan saya bahas sekarang. Nggak usah panik. Anda nggak usah takut. Nabi-nabi pada kita perjanjian lama tidak kenal dengan Nabi Muhammad giliran Anda itu. Sekarang membuktikan. Tidak Yesus kenal mana sama ayatnya, Nabi Muhammad Allah, itu. Sembahlah aku. Umat Islam kita Nabi-nabi sudah kita menerangkan perjanjian lama dengan tidak jelas. kenal sama Nabi Muhammad itu. Oh ya, terserah itu. Bang, Jelas. Bang, Nabi-nabi pada kita perjanjian lama tidak kenal sama Nabi Muhammad itu. Itu karena Anda tidak beriman kepada Tapi para nabi kita perjanjian lama mengenal Yesus Kristus, menubuatkan Yesus Kristus. Kristen di sini mau lari kemana lagi? Kita lagi Jadi membahas ini. jangan mengklaim-klaim begitu ya. Nah. Ayo. Yesus Kristus telah dinubuatkan oleh para nabi dan Yesus Kristus yang representasi penggenapan nabi para nabi. Di mana dikatakan Yesus akan diutus. Yesus harus ada ayatnya Yesus. Udahlah, jangan itu sangat jauh antara bumi dengan langit. Antara Yesus dengan Nabi Muhammad itu. Karena Nabi Muhammad tidak dinubuatkan, tapi Yesus dinubuatkan oleh para nabi. Paham? Makanya Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub berbeda dengan Allah SWT itu. Begitu ya? Yang lebih berbeda lagi Allahnya Kristen. Katakan Nabi, siapa Nabi yang menubuatkan Nabi Muhammad? Sebutkan siapa nabi yang sebutkan nabi satu nabi aja yang menubuatkan Nabi Muhammad datang. Yang menyebutkan Paulus jadi kejang pula. Saya bahas Asy'ari nanti kamu kejang-kejang membawa sebutkan satu nabi yang menubuatkan Nabi Muhammad datang. Ya, akan saya jawab. Ya, tapi kita sepakati dulu. Siapa satu nabi itu? Siapa nabinya? Siapa nabinya? Kita sebutkan. Dari tadi siapa? Sabar. Siapa? Tadi kan sudah Kristen yang bertanya kepada kita. Ya siapa? Sebutkan. Karena para nabi. Oke. Sabar dulu. Reformit. Halo. Ayo. Tampilkan. Keserupan nih teman-teman Otin. Oh gini aja. Bicaranya satu-satu lah, nggak usah ini. Oke. Saya boleh saya boleh jelasin ya perbedaan Tuhan Israel dan Allah ya. Tuhan Israel itu tidak pernah suruh nikah muta, tidak pernah menyuruh menikahi anak bayi, tidak pernah menyuruh orang untuk dan lain sebagainya. Nanti sakit hati, keenakan. Jadi itulah perbedaan Tuhan kita dan Tuhan Anda. Seperti itu, Pak. Tidak pernah menyuruh menikahi anak mantu. Tidak pernah. Seperti itu. Itu perbedaan Tuhan kita, Pak. Siapa yang membuatkan sebutkan satu nabi yang menubuatkan Nabi Muhammad. Sebutkan siapa yang menubuatkan Bapak Yesus. Enggak, sebutkanlah. Banyak para nabi menubuatkan Yesus itu.
Oke. Sebentar. Bapaknya Yesus Sebentar. Lebih kita lama mendoakan Yesus dan kelahiran Yesus. Sebentar, temanya apa ini? Kita mau buat apakah Allahnya Muslim sama dengan Allah Israel atau bagaimana supaya jadi gini, kita pembuktian kalau Muslim mengatakan sama, kalian tunjukkan data-datanya. Kalau kami katakan tidak sama, kami tunjukkan data-data. Siap? Jadi gitu supaya nggak debat kusir. Silakan dari Muslim dulu, kalian berikan data-data apa buktinya bahwa Allah kalian sama dengan Allah Israel. Silakan, kawan Muslim. Jadi temanya bukan gitu. Apakah mana yang sama? Tuhannya Islam dengan Allah. Bani Israel atau Tuhannya Kristen kan gitu. Enggak, Allah. Allah Israel dengan Allahnya itu mau dialog sama kalian. saya tentang Waduh, lari ke satu pihak. Enggak. Dialog dengan saya tentang itu. Kalian kan mengklaim tadi satu pertanyaan. Tadi kan kau kan ngeklaim, ya. Tadi kan kau ngeklaim bahwa Allah itu sama dengan Allahnya Israel. Itu loh. Makanya tadi saya tanya, kasih judul. sama dengan Allah Israel enggak? Sama. Nah itu kita harus saya kasih beberapa indikasi ya. Bentar, saya kasih beberapa indikasi untuk kamu pikirkan bahwa Allah orang Kristen sama dengan Allah orang Israel. Kecuali Yahudi TikTok ya. Ayo kita bahas tentang itu. Sebentar, kau jangan cerewet. Nanti kau berikan data-data membuktikan imanmu bahwa Allahmu sama dengan Yahweh. Yang pertama, kitab orang ini mulutnya ini. Kitabnya orang Yahudi dengan kitabnya orang Kristen sampai sekarang kami satukan. Kami tidak bakar, kami tidak buang, kami tidak tolak. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian ambil ya. Bukan diambil. Memang Alkitab PL itu sejak zaman Yesus dan para rasul sudah memakai itu di dalam mereka pelayanan di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, orang Yahudi dengan orang Kristen sama-sama memanggil Allah itu sebagai Bapa YHWH di situ. Yang ketiga, orang Yahudi dan orang Kristen sama-sama percaya kepada Sang Penebus, itulah Mesias. Tapi bagi mereka Mesiasnya belum datang. Bagi kami Mesiasnya sudah datang. Di situ. Sekarang kamu, jadi gini, bagi kami Allah orang Yahudi, Allah yang Esa sama dengan orang Kristen. Karena di dalam Alkitab Allah itu Esa, baik PL dan PB. Oke. Abang ini ngaur bang. Yang terakhir gini. Yang terakhir. Silakan. Orang Yahudi memanggil Allah Yahweh itu Bapa. Kami juga memanggil Allah itu Bapa. Oke, sekarang silakan Bro Pandi, apa yang sama? Ya, nanti sebelum Bro Pandi saya mohon izin. Nah, ya, saya silakan. menyampaikan untuk membahas Allah Israel sama dengan Allah Islam itu rasanya tidak adil kita berdiskusi di sini tanpa umat Yahudi sendiri, karena Allah Israel itu Allahnya Bani Israel dan Yahudi. Kalau di sini kita bahas aja apakah Allahnya Kristen sama dengan Allahnya Islam atau tidak. Enggak begini. Jadi artinya sekarang begini. Bukan Allahnya orang Kristen. Gini ya. Iya, Yahudi Rabi ini kan apa dua? Setelah Maskah ketika orang Kristen dapat saya pastikan teman Islam, orang Yahudi membahas tentang Tuhan samanya Tuhan Islam zaman Yahudi. Saya yakin kan orang Yahudi TikTok pun nggak pernah berani untuk dialog masalah ini. Kalau ada orang Kristen di dalamnya. Tetapi kalau Yahudi sama Islam berbincang-bincang, klop. Tapi kalau ada orang Kristen masuk, pasti bertengkar. Gua bongkar semua. Buka aja nanti. Oke, biar jadi gini. Kalian buktikan aja sama kalian. Buktikan kalian bahwa kan punya Allah teman, kalian. Enggak gini, mereka kan punya teman Yahudi TikTok. Suruh datang ke sini kalau berani. Membahas tentang Tuhan. Ya, TikTok dengan saya aja. Silakan, Pak. Ya, sekarang saya sudah berikan kamu kesempatan. Apa buktinya bahwa Allahmu itu sama dengan Allahnya orang Yahudi? Saya tunjukkan, gampang tunjukkan. Ya udah nanti kita sanggah. Tapi sekarang mereka pembuktian dulu.
Oke, saya akan buktikan kalau Oke. Tuhan Yahudi itu bukan Tuhannya Bukan. Bani Kristen. Kau goblok, kau kurang ajar kau itu. Disuruh kau, bukan kau dikasih tugas. Kau disuruh kasih bukti keimananmu sama dengan Yahudi, kau malah bahas Kristen. Kau sekarang buktikan dulu. Kak sedeng juga kayaknya Fandi ini, minta maaf. Kayaknya sih. Kamu itu kulihat kurang ajar. Iya kurang ajar. Kayak nggak manusia Ini kau. aja, aku udah sanksi sama Fandi. Fandi, apa yang kau tahu tentang Islam? Bukan, kita bahas. sekarang kau buktikan dulu bahwa Allahmu sama dengan orang Yahudi. Kau bahas Kristen. Buktikan dulu. Nanti premismu kami patahkan. Baru nanti premis kami ada waktunya. Kamu sanggah. Sekarang kau buktikan dulu. Oke. Bro, saya boleh tambahkan dikit kah? Satu lagi ya. Nanti aja, nanti. Biarin aja dulu dia, bro. Silakan, Pandi. Jadi Bani Israel itu menyembah Tuhan yang satu, layaknya Yesus. Nah, Yesus datang ke dunia ini mengajarkan jangan bersanggah. Saya kan ini waktu saya bicara kan? Bukan, kau bahas dulu kitabmu, nggak usah kau kait-kaitkan dengan Yesus. Saya tidak akan menyamakan Quranmu dengan kitab PL, tidak ada kaitan dengan Yesus. Saya akan menyamakan ini. Kamu itu jadi gini, kalau kamu itu punya otak, kamu punya Tuhan yang benar, kamu bisa bicara dengan baik. Tapi kalau Tuhanmu palsu, Tuhanmu kurang ajar, kau bicaranya juga kurang ajar. Kau dikasih kesempatan bicara yang baik, kau malah aneh-aneh kau. The power of God. Sabar dong. Bukan masalah sabar, di sini kamu konsisten. Buktikan dulu bahwa Allah di Quran dengan Allah di kitab Tauratnya Yahudi sama. Kami sudah buktikan bahwa Allah di kitab PB dengan di PL itu sama. Iya, ini yang saya Iya, kenapa kau kaitkan? Ada Yesus di Quranmu? Ada dong Nabi Isa. Nggak ada, Yesus bukan Isa. Kalau kau bilang Isa silakan, tapi kalau Yesus jangan. Kalau Yesus yang disalib itu bukan Nabi Isa. Iya, betul. Bukan hanya itu. Karena Yesus nggak pernah lahir di bawah pohon korma. Yesus nggak pernah lahir dari Maryam saudara Harun. Udah, kau lanjut dulu mulut kau itu. Dari tadi kau nggak bisa dikendalikan mulutmu. Untuk Bani Israel itulah Isa. Udah, kau ngomong aja, ngomong. Silakan, buktikan dulu apa Allah di Quran itu sama dengan Allah di Taurat. Sama. Karena di Quran itu Allah menjelaskan. Dalil. Gak apa-apa, ngoceh aja dia, gak apa-apa. Nanti dipatahkan. Ya lanjut ngomong. Nah, di Al-Quran itu Allah menjelaskan bahwa dia itu adalah satu esensi yang berbeda dengan ciptaannya. Bahkan Allah telah menyatakan dia telah memberikan wahyu untuk kita mengenal Al-Quran itu, yaitu ada di surat 16 kalau nggak salah ayat 123. Baca. Nah, nggak apa-apa, biarin aja. Baca dia aja. Nah, dari pernyataan Al-Quran ini manakah yang korelasi dengan pernyataan Yesus? Nah, Yesus datang ke jangan, dunia. Jangan, kau nggak ada Yesus di kitabmu. Jangan Yesus. Jangan. Nggak boleh, enggak. Saya kan ingin menyamakan. Nggak boleh. Beda. Kalau Isa silakan. Kalau Yesus jangan. Oke. Iya kan Isa datang ke Bani Israel selama dia hidup. Dia mengatakan kan. Ketawa dia lagi takiah. Iya, di masa hidupnya itu dia mengatakan, di masa pengajarannya dia mengatakan bahwa Tuhan itu tidak bisa dilihat, bahkan suaranya pun tidak bisa didengar. Di mana tertulis di Quranmu dikatakan begitu? Bukan di Quran. Ya udah kau jangan, makanya jangan pakai dalam data Alkitab. Enggak. Jangan, nggak boleh. Jadi gini. Kitabmu kan kau klaimkan, enggak, tar. Saya harus tegas. Kitabmu kan kitab penyempurna. Kalau kitabmu sempurna tapi kau tak bisa tunjukkan, berarti tidak sempurna. Jangan kau kutip kitab PB. Iya. Oke, itu konsisten supaya kau. Oke. Jangan kutip kitab PB. Kalau kitab PL milik orang Yahudi silakan. Tapi PB tidak boleh ya. Saya kan ingin buktikan di sini. Enggak. Karena Yesus bukan Isa. Yesus bukan Isa. Nabi Isa pernah mengatakan
Di mana? Di Allah mana? bertanya kepada Nabi Isa, apakah kamu pernah mengatakan bahwa kamu itu adalah Tuhan, maksudnya Allah, sesungguhnya aku adalah hambamu. Itu kan jelas di Al-Quran, tapi saya tidak mau mengutip itu karena kenapa? Kalian tidak akan percaya, makanya saya akan buktikan melalui Al-Quran kalian kan gitu. Allah dan YHWH jadi ke Isa. Iya, makanya. Oke, mana ayatnya? Mana ayatnya? Mana? Saya buktikan dengan itu kan kalian nggak akan percaya, makanya saya udah. Menurut saya ini otaknya ini baling ini. Otaknya udah di pantat, bukan di kepala. Kalian percaya gitu. Iya, otaknya di pantat ini. Enggak bisa. Oke. Pandi, kau diam dulu. Napoleon, silakan Napoleon. Kau mungkin lebih cerdas dari dia ini. Pandi, kau diam dulu. Napoleon, kau dulu buktikan. Silakan. Tapi jangan kutip kitab PB ya. Oh, nggak bisa. Iya, saya tidak akan kutip Quran untuk menegaskan iman saya. Kenapa? Karena saya yakin kitab saya sempurna. Iya, bukan hanya saya klaim, saya bisa buktikan. Dengan kalian. Karena Al-Quran itu tidak pernah menunjukkan. Udah, kau diam. Udah, aku kelarkan kau ya. Jengkel juga lihat kau. Aku heran lihat dia ini. Disuruh membuktikan kesempurnaan Quran bahwa Allahnya sama dengan PL. Lari kemana-mana. Oh, tak di mana? Pak Erben, di mute aja permanen. Bukan, dia harus bisa membuktikan, itu dia. Saya bisa buktikan hubungan PL dan PB. Sekarang dihubungkan aja PL dengan Quran. Jangan dikaitkan dengan PB. Itu baru. Dia ngemis ke PB ya. Saya heran nih orang. Apa? Kita penyempurna. Di mana kesempurnaannya kalau kayak gitu? Iya, teman-teman muslim yang lain silakan. Oke, muslim yang lain kalau kayak dia ini nggak ada ilmu. Selaras dengan ini, dengan pemikiran Bang Hedwen. Bukan selaras dengan pemikiran saya. Tunjukkan kesempurnaan Quranmu di sini bahwa Allahmu sama dengan Allah orang Yahudi. Jangan kaitkan dengan Yesus atau kitab PB. Jangan. Karena tidak ada hubungan PB dengan orang Islam. Oh, saya kaitkan dengan ini aja PL bisa. Kalau dengan PL silakan. Karena itu kan klaimmu. Yahudi dengan Islam sama. Silakan. Oke. Kalau gitu. Silakan. Tunggu ya. Spesial artinya PL. Saya ke PB nggak dikasih aja ke PL. Memang nggak boleh kok, nggak ada kaitan. Nggak ada hubungan Kristen dengan Islam, nggak ada. Nggak ada hubungan PB dengan Quran, nggak ada. Tapi kalau sebenarnya PL pun nggak ada, cuma karena kamu klaim, ya kau buktikan klaimmu. Oke. Tunggu ya. Sabar Pak Irban sayang ya. Saya buka dua kitab. Ya buka. Tapi kamu harus siap ditanya ya. Gimana? Siap ditanya ya. Oh, seharusnya saya akan menanyakan. Iya nanti ada waktunya. Bapak juga. Kok saya? Sebentar. Loh, kan menanyakan dalil. Berarti kami juga bisa bertanya kembali dong sebagai penegasan kamu. Iya. Sekarang kan saya tadi kan sudah menyampaikan premis. Iya, kau sampaikan dulu dalilmu membuktikan bahwa Allahmu sama dengan Yahweh. Berikan data-datanya. Baru nanti pernyataan saya itu kamu uji di mana kok bisa beda. Nanti ku uji, kamu kok beda. Silakan. Berarti nggak ada ini. Jadi di Al-Quran itu, di kitab perjanjian itu, seringkali Allah mengatakan ke Nabi Musa, bagi siapa umat-umat yang tidak menjalani perintahnya, itu bahkan disuruh ditumpas oleh Allah. Dia perintahkan kepada Musa. Ya, terus hanya itu aja persamaannya. Ada lagi? Nah, tunggu. Itu salah satunya. Iya, salah duanya. Nah, ketika kita merujuk ke Al-Quran, kita merujuk ke Islam, Allah memerintahkan itu kepada Nabi Muhammad, tapi sudah mengenakan aturan-aturannya. Coba. Bahkan di perjanjian itu Allah mengatakan,
silakan kita ambil rampasan perang itu. Nah, itu dari sisi perintah Allah untuk menghabisi musuh-musuh Allah. Ya, terus? Itu satu kesamaannya. Nah, kesamaannya kedua. Allah itu mengajarkan Nabi Musa mengajarkan kepada umat-umatnya, jangan kita membentuk-bentuk ilah-ilah yang lain dengan berupa patung atau apa dan sebagainya. Oh, jangan ada patung ya. Nah, berupa makhluk yang berupa burung atau apapun itu yang ada di alam semesta ini kan gitu. Nah, Allah juga menyampaikan firman-Nya itu dan pengajarannya itu kepada Nabi Muhammad, pengajaran yang sama. Kan gitu, pengajaran yang sama. Jangan kau menyembah Tuhan lain selain aku. Nah, sekarang kalau kita merujuk dari esensinya. Dari esensinya Nabi Musa pun mengatakan hanya dialah satu-satunya Tuhan, Allah yang benar. Itu kalau enggak salah di Keluaran ya, saya lupa. Itu Nabi Musa pun mengatakan gitu. Begitu juga yang dikatakan kepada diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Mirza Ghulam Ahmad sebenarnya tiada Tuhan selain Bentar. Biarkan. Selain Allah. Oke. Yang patut kita sembah. Nah, sekarang kita merujuk ke Nabi Isa atau kalau kita mau mengambil kalau kita mau ini Allah dan biar. Masih apa? Saya kendalikan, saya pimpin. Kalau Silakan. kita mau merujuk ke Nabi Isa, harusnya kalau saya menyampaikan Nabi Isa lewat Al-Quran, pastinya kalian tidak akan percaya. Jadi saya akan menyampaikan Nabi Isa, yaitu Yesus. Jangan. Stop. Kalau kamu kaitkan dengan PB, saya mute. Oh gitu. Silakan kalian yang nyanggah. Oke. Sekarang yang Musa tanya, yang perlu harus kamu ini kan, tidak ada saya lihat persamaannya dari penjelasanmu. Di situ, kalau hanya berperang yang dikerjakan di sana beda tujuannya kok. Dengan apa yang dilakukan oleh Nabi berperang, beda. Baru jangan ada patung. Justru di Ka'bah itu, di pojok itu ada kok berupa P itu. Ada di situ. Iya, Mas Erben, tambahan lagi. Iya, silakan. Kalau kita baca patung di mana itu? Patung apa itu? Ka'bah yang di pojok yang cium-ciumi itu. Itu patung atau apa? Iya. Jangan engkau membuat patung atau apa. Kan kau bilang tadi kan menyerupai apapun, nggak boleh. Makanya abang nggak tahu masalah ajaran aswat itu apa itu? Iya, tidak ada ajaran di Yahudi batu-batu kayak gitu. Tidak ada. Yang disebut batu pencuri itu apa? Loh, batu penjuru itu jadi ke PB. Bukan, batu penjuru itu kan di PB. Kau jangan lari ke situ. Nggak ada hubungan dengan PB, nggak ada. Makanya kalian harus ngerti. Makanya saya katakan enggak. Bentar. Kalau kamu lari ke PB, saya mute. Saya mute karena kamu lari ke PB. Silakan kamu kembali ke PL dan Quran. Silakan buka mic-mu. Tapi kalau kamu bicara PB, saya mute. Konsisten. Oke, silakan Pandi. Jangan kau lari ke PB. Gak ada hubungannya dengan imanmu. Buka mic-nya, Pandi. Buka mic-mu. Aku mute itu tadi. Supaya kau nggak panjang kali lebar ngomong PB. Gak ada hubungannya. Gak boleh kau kutip PB. Sekali lagi permanen loh. Ayo ngomong. Ayo. Wah, ngambek nih Pandin. Napoleon, bantu kawanmu itu. Nah, sekarang gini. Coba kalian pikir. Kalian melarang saya lari ke PB. Nah, saya kan ingin buktikan. Coba. Enggak boleh. Karena kamu kan sedang membuktikan imanmu. Nanti kamu baru habis ini. Di PL situ, di PL situ selalu mengajarkan esensi Tuhan yang berbeda dengan makhluknya, selalu mengajarkan esensi Tuhan yang hanya satu, kan gitu. Nah, sekarang saya tanya keimanan kalian, di mana persamaan keimanan Tuhan kalian dengan Tuhannya Bani Israel? Apa kesamaannya? Sementara Tuhannya Bani Israel dilarang untuk
menjadikan berupa makhluk. Oke, sudah. Yang Sudah. pertama, seluruh kisah-kisah para nabi di dalam kitab Taurat, kitab PL, persis sama dengan apa yang ada di kitab kami. Sangat berbeda dengan kisah nabi yang ada di Quran. Entah kemana-mana, putar keliling dunia tak ada ketemunya. Itu yang harus kamu catat. Bagi kami tidak mungkin Allah yang sama memberikan pewahyuan yang bertentangan, bertabrakan, hancur lebur. Mana yang sama? Emangnya di PL pernah mengajarkan Sebentar. Tuhan itu akan turun menjadi manusia? Sebentar. Mana? Kan yang pertama. Terus kata Yesus mana? Kalau Sebentar. dia itu Sebentar, kamu diam. Kan baru poin pertama. Bahwa tahu nih takiyahnya kuat banget. Semua para nabi di dalam Alkitab Yahudi kisahnya sama dengan para nabi di dalam iman Kristen. Itu dulu satu. Yang berikut di dalam PL jelas mengatakan Allah itu Esa. Allah yang Esa memiliki firman. Allah yang Esa memiliki roh. Itu di PL. Ada banyak ayat yang mengatakan itu. Dan di orang Kristen juga sama. Allah itu Esa memiliki firman, memiliki roh. Bedanya adalah di dalam iman orang Yahudi, firman belum hadir dalam natur manusia. Tetapi di kami, firman sudah hadir jadi manusia. Bukan Allah sendiri yang jadi manusia, tapi firmannya Allah. Di situ. Tetapi orang Yahudi juga percaya, Pak. Bentar. Jadi beda. Ini enggak bisa. Bukan dia enggak bisa dia menyimak dengan utuh. Makanya gini Pandia. Iya. Kalau bicara sama orang, tadi saya diam. Kalau kamu lari-lari saya mute ya. Kalau kamu ngomong terus saya mute. Jadi gini, kamu kalau menangkap pendapat orang itu, jangan hanya tangkap ekornya, tapi kau lihat secara utuh, supaya kamu cerdas. Di situ. Jadi itulah orang Kristen. Ayat-ayatnya banyak kok. Di dalam PL, firman itu menampakkan diri sebagai manusia pernah ada kok. Yang teopan itu semua firman itu. Nah, di situ. Jadi sama ya. Para nabinya sama semuanya di situ. Baru 10 hukum Taurat itu diterima orang Kristen bulat-bulat. Tapi nabimu menentang itu semua. Hukum Taurat yang 10 itu. Sudah dipalsukan. Iya, tapi kalian klaim itu kitab Taurat dipalsukan. Jadi bagaimana mungkin Allahmu dengan Allah orang Yahudi itu sama? Sedangkan isi kitabnya aja bukan hanya berbeda, tapi bertempur. Kami terima kitab Yahudi itu bulat-bulat. Amin. Bulat-bulat, titik, koma, semuanya bulat-bulat kami terima. Bulat. Oke, sudah. Ada lagi mau kritisi? Ada, Bang Erben, tambah nih. Oh ya. Tadi Fandi bilang bahwa Syema itu sama dengan syahadat. Dibilangnya bahwa Allah itu Esa. Padahal di dalam PL, Shema itu juga dikutip oleh Yesus di PB, yaitu Shema juga. Oh iya, dan tidak ada nama Nabi di situ ya? Nah, itu yang saya maksud. Jadi Fandi ini sedang mengatakan blunder yang ada di ucapan Fandi ini. Jadi Fandi mengatakan Allah yang Esa, tapi plus Nabi. Begitu. Coba saya ingin tanya, Fandi, jikalau kamu bersyahadat tanpa Nabi Muhammad, imanmu bisa nggak kayak orang Yahudi diterima? Abang Legion mau ada yang ditambahkan dari sebelum saya? Teman saya Muslim ini. Ya, silakan teman Muslim bantu dia nih. Dia ini nggak bisa lagi berkutik. Sekarang kau tunjukkan persamaan Qur'anmu dengan kitab Yahudi, Allah di imanmu dengan Allah Yahudi. Tidak boleh kamu kutip PB. Begitu kamu kutip PB, saya mute. Iya, saya sudah siapkan ini. Tinggal pencet kok. Silakan.
Pengancamannya Bang Edo. Bang Herben. Ini bukan Atau ancaman, gitu. ini supaya kamu belajar disiplin karena kamu liar. Oh gitu. Oke. Tadi saya mempresentasikan yaitu kesamaan Tuhan saya dengan Tuhan umat Muslim dengan Tuhannya Yahudi itu tidak ada yang bertentangan, tapi saya sedang mencari kesamaannya. Ternyata saya menemukan kesamaannya. Setelah Bang Herben memberikan presentasi yang menurut umat Kristen, ternyata lainnya beda. Inilah bedanya. Itu yang ada kata dari Bang Herben. Nah, sekarang saya tanya, tunggu. Ini waktu saya, sabar dong. Sama, kamu juga tadi suka motong-motong juga kan? Ya udah lanjut Pandi. Oke, yang penting kamu jangan sentuh PB. Begitu kamu sentuh PB, mute langsung saya jawab. Ayo, silakan. Ketika Bang Herben menjelaskan, ternyata tidak ada kesamaan daripada kitab Perjanjian Lama tersebut. Yang ada larinya ke firman. Nah, sementara yang mengatakan Yesus itu adalah firman menjadi manusia itu bukan Yesus itu sendiri, ternyata hanyalah konon katanya penulis kitab Yohanes itu dan Paulus itu serta Lukas yang nggak pernah ketemu dengan Yesus kan gitu. Nah, sekarang saya tanya kesamaannya. Nggak masih bisa. Oke, kita terima. Nanti gini, giliran saya Mas Ben ya. Saya tanya kesamaannya. Saya kan lagi ngomong apa? Saya nggak membedah kitab kalian. Udah, oke. Kalau lanjut. kalian takut ingin dibedah, saya nggak bedah. Saya nggak. Saya minta kesamaannya. Nggak kau jawab tadi yang kubilang. Mengapa Allahmu kau klaim sama dengan Allah orang Yahudi? Tapi semua kisah para nabinya kok bertentangan, bukan hanya bertentangan, tapi bertempur. Fardi. Iya, oke. Abdul Masih, silakan. Ya, tadi saya tertarik nih. Dia bilang katanya istilah Yohanes dan juga Paulus katanya dia. Yesus adalah firman tidak pernah diucapkan oleh Yesus. Oke, kamu bilang seperti itu kan? Sekarang saya tanya balik. Di mana kata Nabi Isa dalam Al-Qur'an, "Aku adalah kalimatullah." Selain Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad mengutip itu dalam surah An-Nisa 171. Hanya Nabi Muhammad dan juga Allahnya. Tahu di mana kata Nabi Isa, "Wahai Bani Israel, aku adalah kalimatullah." Tunjukkan sama saya Al-Qur'annya. Saya tidak lagi membahas itu, Bang. Tadi kamu bilang ini kamu yang tidak bisa. Kamu yang mengatakan ini adalah konsep pikiran Yohanes dan juga ini konsep pikiran Paulus. Kamu sendiri yang nulis seperti saya itu. Saya minta kesamaannya. Loh, tapi kamu loh yang mulai tema seperti itu. Kamu loh yang mulai seperti itu. Bahwa Yohanes nggak apa-apa. Jadi gini, Jadi saya manusia. Dan dia itu ada Allah itu sendiri. Mau saya tunjukkan lagi dalam Targum. Tunjukkan aja. Ini ada Targum ini. Konon katanya Yohanes 8 ayat 28. Dia pernah mengatakan, "Aku keluar dari Allah. Kalau kamu tidak percaya akulah dia, kamu akan mati karena dosamu. Akulah dia." Dalam Targum Exodus pasal 6 ayat 20. Ini dengar baik-baik. Udah, Pandi kau diam. Ini adalah bentar, Pandi diam. Ini ajaran orang Yahudi sudah dijelaskan, kau dengar. Di situ. Dari tadi kau nggak tunjukkan apa-apa, jadi kau dengar aja. Silakan. Targum. Iya. Memang kamu dengar sekali lagi. Kamu simak ya. Memang Yesus tidak pernah mengatakan eksplisit. Tahu nggak eksplisit? Dia mengatakan langsung bahwa dia adalah keluar dari Bapa. Dengar dulu saya. Ya. Dia mengatakan aku keluar dari Allah dan juga dia berkata, kalau kamu tidak percaya akulah dia. Akulah dia. Dia seperti bilang gitu, seperti itu. Anihu. Kalau kamu tidak percaya akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Kenapa Yesus mengatakan akulah dia? Dia mengutip Targum Exodus pasal 6 ayat 20 pasal 2 ayat yang ke-7 ini nih. Keluaran pasal 6 ayat 2 sampai dan 7. My word will be you a remember God and you will know that I am he. Firmanku yang akan menjadi penebus dari Tuhan akan tahu bahwa akulah dia. Jadi Yohanes mengkaitkan ketika Yesus mengatakan akulah dia anihu, di mana Yesus mengaku dia sebagai firman dalam Targum Exodus pasal 6 ayat 2 sampai dan 7. Lalu kalau dikatakan Yesus tidak mengakui dirinya adalah firman, tapi sudah diwakili dalam Yohanes 8 ayat pasal 28 dan ayat 24. Sekarang saya minta bukti di mana eksplisit bahwa Nabi Isa mengatakan, "Inilah wahai Bani Israel, aku adalah kalimatullah." Selain surah An-Nisa. Surah An-Nisa 171 adalah perkataan Nabi Muhammad, bukan kata Nabi Isa. Silakan.
Oke, silakan Pandi. Udah terjawab ya, kecuali kalau kamu nggak mengerti jawaban, pasti kau lari kemana-mana. Udah, kau sanggah lah, kau sanggah. Tapi belum kulihat kau jawab tadi, mengapa kisah para nabi di kitabmu dengan di kitab Taurat kok bertempur? Nggak ada hubungannya. Iya. Sambil menunggu terus Bang nih, ini, saya sambil di-mute menunggu terus. Bang. Iya, silakan Napoleon. Bantu dulu si Pandi nih. Sudah tersesat dia, sudah tersesak. Sambil menunggu Bang Pandi ya, saya tertarik itu. Tapi saya di-mute terus dari tadi. Iya, pokoknya kamu lari dari topik, lari ke PB, di-mute. Nggak ada yang lari dari topik dari tadi. Udah lari-lari kamu. Siapa yang lari? Bahkan Abdul Kindi itu yang lari, ya yang udah, membahas Al-Quran. bukan. Bibirmu nggak lari kemana-mana, tapi penyampaian bibirmu yang lari kemana-mana. Mana saya lari? Saya kan minta persamaan. Ya, kamu daripada ngomong ini Napoleon. Udah, saya mute Pandi. Napoleon silakan bicara. Satu menit saja. Oke, silakan Napoleon. Ya, saya tertarik sekali dengan Abdul Masih itu membawakan targum. Ya kan? Itu targum Neof, itu targum apa? Neofiti dan targum Jonathan. Dua berarti umat Kristen memakai targum Jonathan ya? Ya tidak masalah. Dipakai, diimani ya? Targum itu terkenal. Ya, berarti diimani kan? Iya. Diimani sebagai penjelas kitab suci Taurat. Oke, saya pegang ya. Nanti juga kita akan pakai targum Jonathan, situ jangan. Tapi jangan salah, targum ada pseudo Jonathan dan juga ada yang bersifat real. Jadi mau pakai yang mana pseudo atau nggak usah ini, nggak usah ngeles. Pokoknya kalau sudah dipakai targum Jonathan ya kita itu dalam versi separuh. Ada dua versi yang mengatakan itu satu menit aja, 1 menit. Okay. Saya selesaikan. Oke, tapi memakai targum Jonathan. Boleh. Terus yang kedua, pertanyaannya Bang Napoleon kepada Hanif yang menuntut di dalam Al-Quran pernyataan dari Nabi Muhammad. Itu pertanyaannya sudah salah, karena seharusnya ditanyakan apa dalam Al-Quran ada pernyataan Nabi Isa, ada pernyataan begitu, bukan itu selain surat An-Nisa ya. Lah bagaimana wong An-Nisa itu Al-Qur'an? Yang nggak boleh mencatat Al-Qur'an itu orang Kristen. Kalau kita umat Islam boleh mencatat Al-Qur'an karena itu kitab suci yang kita imani sendiri. Loh. Kamu jangan bukan. Saya mau tanya, kitab suci Injil, Taurat yang kamu percaya itu yang mana? Napoleon, yang mana yang kamu percaya? Yang dipegang oleh orang Kristen dan orang Yahudi atau yang mana? Jawab dulu, yang mana? Berarti temanya ganti lagi ini. Ada dari Waraka bin Nawfal. Banyak ini penjawab balasannya nggak cuma ini atau itu, nanti akan ada penjelasan. Sehingga kita harus tentukan tema khusus. Ya gini Mas Napoleon. Bisa jawabannya dan tidak. Tadi kan kamu kan sudah menyinggung tadi. Kita rubah kesepakatannya bahwa jawab dulu deh. Kenapa mau rubah tema? Ya kau Oke, sekarang kembali ke tema. Itu penjelasannya panjang. Sebentar dulu. Berdasarkan tema. Bukan. Kalau sekarang nanti semua disikat ya nggak selesai. Udah, Napoleon, kau bantu dulu si Pandi. Saya lucu. Udah, kau Pandi diam dulu, Pandi. Pandi diam dulu. Napoleon, silakan open mic-mu, jelaskan kesamaan Allah SWT dengan Allah Bapa yang disebut orang Yahudi. Ya. Mas Erwin, sebentar boleh nggak? Yahudi ya, bukan Bapak Kristen ya. Mas Napoleon, sebentar boleh nggak saya ngomong sedikit aja? Baru itu saya diam. Silakan. Saya janji. Silakan. Ya, tadi kan Mas bilang, oh itu tidak boleh. Di mana Nabi Isa harus mengaku diri. Kan banyak bahwa Nabi Muhammad bersaksi adalah kalimatullah dan Allah telah bersaksi bahwa adalah kalimatullah. Kamu jangan kritik saya saja, kritik anak kamu itu, si Fandi. Itu kan kata Yohanes, itu kata Paulus. Oh, kok tuduh Yohanes dan Paulus doang? Walaupun itu kata Yohanes, setidaknya dia sudah mempresentasikan di mana Yesus mengatakan aku keluar dari Allah dan ditafsirkan sebagai firman. Lalu ketika saya menanyakan di mana bukti bahwa Nabi Isa mengaku akulah kalimatullah, kamu mengatakan bahwa tidak boleh. Itu adalah kan perkataan dari Nabi Muhammad yang diwakili oleh Allah. Ya begitu juga saya. Itu aja sih. Terima kasih. Oke, Napoleon, silakan bantu dulu Pandi untuk menegaskan bahwa Allahnya Muslim sama dengan Allahnya orang Yahudi. Tadi ada pertanyaan saya,
mengapa para nabi di dalam kisah Quran dengan nabi di dalam kisah orang Yahudi justru bukan hanya bertentangan, tapi bertempur? Terima Silakan. kasih. Iya, silakan. Ya, ini saya pakai argumennya orang Yahudi yang saya dengar sendiri ya dari mereka. Bahwa misalnya Robby Tovia Singer itu menyatakan bahwa Allahnya Israel itu sama dengan Allah yang disembah oleh orang Islam. Alasannya apa? Alasannya sama dalam hal satu, keesaannya atau monoteisme murninya. Yang itu terdapat dalam kitab Ulangan yang tadi sudah disebutkan. Bahwasanya Sema ya Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Itu sama prinsipnya dengan agama Islam. Yang kedua, karena sebentar. ini Yahudi ya, bukan Kristen ya. Terus yang kedua, dalam hal kegoibannya, yaitu tidak menampakkan diri dalam bentuk manusia. Bukan karena dia tidak berkuasa, akan tetapi apabila itu dilakukan, justru itu menunjukkan bahwa kuasanya itu rendah. Itu yang disampaikan oleh Robby Tovia Singer. Sehingga saya ini langsung ya, saya kutip langsung. Karena Allah Israel kan Allah Bani Israel dan orang Yahudi, bukan Allah orang Kristen. Karena temanya apakah sama Allah Israel dengan Allah orang Islam? Ya, itu saja. Saya rasa masih banyak. Apa harus saya selesaikan atau? Ya udah, sebutkan. Ya, sebutkan aja. Bukan, biar lanjut aja. Lanjut. Saya catat kok. Ayo lanjut Napoleon. Yang berikutnya di dalam Al-Qur'an, di dalam yang disampaikan Robby Tovia Singer itu dua itu. Kan tapi jika saya gabungkan dengan penjelasan Bro Yishak dan Bro Billy yang disampaikan oleh bahwa dalam Yahudi, dalam tefilahnya Yahudi yang menyatakan Elohai Abraham, Elohai Yishak, Elohai Yakov, itu juga terdapat dalam Quran yang menyatakan bahwa itu identik, bahwa itu sama Allahnya orang Islam dengan Allahnya Yahudi. Saya rasa 3 itu dulu. Tapi sebenarnya masih banyak. Bro, saya tambahin ya. Boleh. Oke, silakan ditanggapi. Ya, jadi gini, sebenarnya teman-teman Muslim kurang literasi saja. Dalam Megillah 9a, Megillah 9a, saya screen aja atau gimana ya? Bagus baca aja. Share screen biar lebih mantap. Oke. Dalam sabar ya. Jadi di dalam Megillah 9a ini jelas tertulis ya, mereka mengakui bahwa mereka meminjam dan menyetujui Alkitab dalam bahasa Koine milik kami, Septuagint. Bahkan setelah Torah hilang, sebelum Ezra menulisnya di abad kedua, mereka menggunakan Septuagint untuk beribadah. Ya, jelas ya. Namun sebaliknya, orang Yahudi benar-benar menolak Muslim. Saya tunjukkan ya surat Harambam kepada orang Yaman. Bahkan di sini orang Muslim dituduh oleh Rambam dengan jelas ya membohongi, menipu. Nih, ini Yahudi asli nih. Dalam surat Anda menyebut bahwa Rasul telah mendorong sejumlah orang untuk percaya bahwa seberapa ayat kitab suci menyinggung orang gila. Ini orang gila disebutnya siapa kalian tahu semua ya, Megahusa. Seorang nabi dari tengah-tengah bla bla bla. Argumen-argumen ini telah dilatih begitu sering sehingga menjadi memuakkan. Ini kata Rambam untuk orang Muslim, untuk Muhammad. Tidaklah cukup untuk menyatakan bahwa mereka sama sekali lemah, tidak mengutip sebagai bukti ayat-ayat ini adalah konyol dan tidak masuk akal secara ekstrim. Karena ini bukanlah hal-hal yang dapat membingungkan pemikiran siapapun, baik orang banyak, tidak terdidik maupun orang yang murtad. Orang murtad sini Yahudi yang murtad ke Muslim ya, yang di Yaman. Menipu orang lain dengan mereka, percaya pada mereka bahwa membuat ilusi tentang mereka. Tujuan mereka mengutip ayat-ayat ini adalah untuk menyenangkan hati-hati orang non-Yahudi dengan menunjukkan bahwa mereka percaya pernyataan Al-Quran, bahwa Muhammad disebut dalam Torah. Kalian itu sudah ditolak. Firman Tuhanmu itu ditolak. Sama Rambam loh.
Kalian dengan PD-nya percaya dengan apa? Ini kirim sama aku dong nanti Mas di WhatsApp ya. Iya. Kembali Jadi ke kitab. Bukan, Kita ini sedang membahas bukan. Pandi, kesamaan aku yang yang moderator. karena Kau Nabi tenang, Musa tenang. nakali. Saya mute. Ada yang kepanasan ye. Saya mute kau kalau ngomong terus. Jadi gini ya, tadi kan Bro Napoleon itu ingin menegaskan, tapi sudah diberikan data oleh ya dari Topia Singer. Artinya gini, Topia Singer ini juga nggak diakui nih di kalangan Rabi Yahudi, belum diakui pemikirannya. Apalagi Yitzhak, Yahudi apa? Yitzhak itu Bro Napoleon dia bukan Yahudi, tapi Samaritan. Iya, Samaritan dengan Yahudi itu babak belur juga itu. Mas boleh nanya nggak agama Ibrahim? Sebentar, lagi ngomong. Nanti Pak Munir tenang. Oke, Kesamaannya jadi yang sudah tadi dibuktikan. Ada lagi yang mau menegaskan, menambahkan, kawan-kawan? Ini aku nanya satu dong. Belum. Bentar. Ada lagi kawan Kristen yang saya mau menambahkan nih, baca ya. nih foto profil saya nih. Baca nggak? Hashem tidak pernah bikin agama kata Yitzhak di depan channel, di depan netizen channel Umi Dini. Itu saya dapetin tuh. Padahal Muslim mengatakan Islam itu agama Allah. Udah beda lagi ya. Oke, ada lagi. Bentar. Bang Erben, ke agama Ibrahim apa? Nanti kita jawab, nanti saya jawab. Oke, ada yang lain menambahkan? Belum masih? Gak ada sih. Oke, jadi sudah terbukti ya. Nggak ada kesamaannya. Jadi kalian nggak ada kesamaan ya. Satu tadi pertanyaan saya belum terjawab sama sekali. Kalau agama Ibrahim apa Bang Erben? Tenang. Ini agak lari topiknya. Jadi nanti iya karena agak lari jadi prioritaskan dulu ke topik. Jadi pertanyaan saya tadi, mengapa kisah para nabi di dalam Quran bertempur dengan kisah para nabi di dalam kitab Yahudi? Mungkinkah Allah yang sama memberikan wahyu karya yang bertempur? Itu tentu tidak mungkin. Di situ ya. Baru kalau berbicara tata cara ibadah lagi sangat jauh beda Islam dengan Yahudi. Bedanya apa? Orang Yahudi itu berpusat pada kurban. Orang Muslim tidak. Kurban apa ini? Orang Yahudi sedikitnya ada 5 kurban itu. Kurban penghapus dosa, kurban pendamaian, kurban keselamatan, dan lain sebagainya. Dan itu dilakukan di Bait Allah dengan berbagai bentuk daripada susunan Bait Allah. Ada namanya bejana pembasuhan, ada misbar roti sajian, ada namanya kaki dian emas, ada tabut perjanjian, ruangan kudus, dan lain sebagainya. Itu tidak ada pada Muslim. Itu bentuk ibadah. Ya. Jadi, dari beberapa data yang disebutkan itu, ini hanya sebuah klaim tentang Allah yang Esa, tetapi esensi yang bertempur. Klaim Esa, tapi bertempur. Tidak bro, dalam Mishneh Torah juga bro, jelas ya dalam Mishneh Torah mitvot yang masuk di dalam 613 mitvot itu jelas-jelas ya Allah itu unity. Dia bukan satu, dia mempunyai bagian-bagian ya. Tadi saya screen ya, agak sore itu kayaknya. Iya. Dia unity. Baru kalian bilang Allah tidak pernah menampakkan diri. Di dalam kitab PL Allah seringkali berteofani. Bahkan boleh saya katakan satu-satunya atau saya katakan di Muslim Allah tidak pernah menyatakan diri kepada Nabi. Tapi selalu melalui Jibril. Sedangkan di dalam kitab orang Yahudi Allah menyatakan diri melalui para malaikat. Melalui suara. Bahkan melalui dabar Elohim, melalui firman yang hadir dalam wujud manusia melalui suara, melalui api. Hal seperti ini tidak pernah kita jumpai di dalam Islam. Apakah kalian masih berani mengatakan Allahnya sama? Oke, mungkin itu dulu untuk sesi ini. Saya pikir sudah cukup ya. Penambahan sedikit Pak Erben, penegasan. Tadi dibilangnya Pandi dan juga Napoleon mengatakan tentang Shema. Itu sama katanya. Shema Israel dengan yang di dalam Al-Quran, yaitu syahadat, 2 kalimat syahadat. Sampai detik ini, baik itu Zuma selalu mengutip perkataan Yesus tentang Shema yang 1 kalimah. Ya, 1 kalimah selalu dibawakan oleh Zuma sampai ke Erik. Kenapa
tadi Fandi dan juga Napoleon menyampaikan itu lagi, bahwa ternyata katanya sama, Shema satu kalimat itu dengan 2 kalimat syahadat itu sudah beda. Saya tadi bertanya kepada Fandi, apakah Fandi bisa bersyahadat tanpa Muhammad? Bro Napoleon, bisakah Anda bersyahadat tanpa Muhammad? Itu pertanyaan, karena sampai detik ini Shema Israel itu tetap satu, baik di Kristen maupun Yahudi. Silakan jawab. Esensi Allah itu kita sudah jelaskan tadi. Saya lagi menunggu jawaban dari kalian. Yang mana kalian mengatakan kalau Tuhan kalian dengan Tuhan Israel itu sama. Samanya di mana coba? Ya udah kan udah kujelaskan. Kalian cuma hanya menyangka-nyangka kita aja. Tapi kalian nggak pernah menjelaskan mana penjelasan kalian mana? Kami sudah jelaskan bahwa Allah kami itu, dengarkan, kau diam ya, saya mute biar saya jelaskan. Oke, saya mute supaya kamu nggak selak-selak. Kenapa kami katakan bahwa Allah kami sama? Karena Allah kami Isa juga. Dan apa yang Allah nyatakan di dalam seluruh kitab orang Yahudi, kitab PL itu, kami terima 100% bulat. Mulai dari akarnya sampai pucuknya kami terima. Itu buktinya. Terus, mengapa kami katakan, Yesus itu kan bagi kami kan bukan Allah jadi manusia. Tapi firman-Nya Allah yang menjadi manusia. Karena kami juga percaya Allah tidak pernah masuk ke dalam rahim Maria berubah menjadi manusia, enggak. Tapi firman-Nya yang menjadi manusia. Di situ. Jadi kalau kamu pikir bahwa Yesus Allah itu mengambil rupa manusia, bukan dalam pengertian Allah Bapa itu jadi manusia, ujuk-ujuk hamil Maria, Allahnya hilang. Enggak gitu. Tapi firman-Nya. Ya kamu tidak bisa. Maaf. Iya. Jadi menurut Bang Herban, Yesus itu bukan Allah itu sendiri kan gitu. Yesus itu kamu. Iya, gini. Iya, bentar. Abdul Masih kalau kita buat Allah jadi manusia, Yesus itu Allah, dia ini bingung. Jadi kita buat bahasa yang bisa dia pahami aja. Jadi gini, ini kau catat aja, kau catat. Bahwa Yesus itu adalah firman-Nya Allah yang Allah turunkan menjadi manusia. Bukan Allah sendiri yang ujuk-ujuk jadi manusia, bukan. Tapi firman. Sejauh itu dulu. Yesus bukan Allah itu sendiri. Siapa yang bilang Yesus Allah itu sendiri? Yesus firman-Nya Allah jadi manusia. Kan saya sudah jelaskan. Itu aja kalimatnya. Berarti Yesus bukan Allah itu sendiri. Saya mengerti yang dimaksudkan. Sebentar. Karena dia hanyalah sebuah utusan gitu. Berarti Yesus bukan firman. Loh, Yesus sudah aku bilang firman jadi manusia. Gimana sih? Kalau Yesus firman berarti Oke. Jadi memang kalian susah memahami karena kan kalian ini kan mengatakan firman itu ciptaan. Bagi kami enggak. Jadi selama kalian memahami firman itu ciptaan, kami firman itu kekal, maka enggak nyambung kita. Dan kalau menurut ahli sunnah wal jamaah, kalian halal ini dihalalkan. Halahnya darah. Maaf. Sekarang saya tanya, tubuh Yesus itu ciptaan bukan? Tubuh Yesus itu tubuh manusia yang sama dengan manusia, hanya dia tidak berdosa, dia sempurna. Iya, coba jawab dulu. Tubuh Yesus itu dia adalah ciptaan bukan? Tubuh manusia gini aja. Nanti kalau dibilang dia ciptaan, seolah-olah Allah menciptakan. Saya bilang aja gini, firman menjadi manusia di dalam rahim Maria, dan firman itu ketika menjadi manusia mengikuti proses bagaimana manusia itu menjadi ada. Apakah firman sudah menjadi manusia, firman masih di dalam tubuh Allah? Apakah kamu berpaham seperti Mujassima? Saya tanya, ketika kalamullah turun dalam Al-Quranul Karim, apakah Allah kehilangan Qurannya? Apakah Allah kehilangan kalam nafsinya? Kamu bantah itu kalangan Ahlus Sunnah. Kenapa? Pertanyaan kamu itu pemikirannya sama kayak Mujassima. Yang seperti tahu nggak kalau Oke. Jadi kalau udah Pandi diam. Kalau enggak saya mute udah agak jauh kali. Jadi itu Pandi ya. Jadi kami percaya Allah yang Esa. Tetapi tidak berhenti Allah yang Esa titik, enggak. Allah yang Esa
yang menyatakan kehadirannya, kehendaknya di tengah-tengah dunia ini melalui firman-Nya sendiri. Itulah Yesus Kristus. Siapa Jadi, yang menubuatkan Allahmu? Hah? Siapa yang menubuatkan Allahmu? Siapa yang menubuatkan Allahmu? Kayaknya Pak Munir ini korslet ini yang bertanya ini. Nggak usah direspon aja. Iya, pertanyaanmu nggak normal. Kan Yesus dinubuatkan. Kenapa Allah dinubuatkan? Sedangkan mereka belajar kan? Kan udah aku bilang tadi, Yesus itu bukan Allah Bapa yang ujuk-ujuk jadi manusia. Kalian ini kemampuan menangkap. Tapi Yesus Dengar, kan Nggak usah heran. Bentar, Pak Munir. Nggak usah heran. Karena sejauh mana sih kemampuan kalian menampung pernyataan-pernyataan? Kenapa kalian menyerang tapi tidak tepat sasaran? Katanya Yesus firman. Sebentar. Kalau kalian gini ya, saya mau ngajar kalian berdiskusi, berdialog. Kalau kalian ingin mengetahui isi otak orang, maka seranglah setiap pernyataan yang dikeluarkan orang dari otaknya. Iya, ini pernyataan kamu kan? Yes, Mana ada pernyataan saya mengatakan bahwa Allah ujuk-ujuk jadi manusia. Yesus firman bukan? Ya firman. Nah, firman jadi itu manusia. Firman itu Allah itu sendiri bukan? Firman. Sebentar Abdul Masih. Kalau kita pakai kalimatnya Abdul Masih itu orang Muslim susah paham. Jadi kita agak ubah sedikit, bro. Oh iya. Iya, kita ubah. Kalau kita pakai konteks kita, saya ngerti banget yang kamu maksud, saya setuju. Cuman kalau ke mereka ini pasti lari-lari. Jadi gini aja saya buat Munir ya. Apakah firman itu Allah? Pemahaman kami orang Kristen, mengapa kami mengatakan firman itu Allah begini? Firman itu kan ada kekal di dalam diri Allah. Sesuatu yang ada di dalam diri Allah ya disebut Allah. Karena itu maka firman disebut Allah. Kalau di luar? Ketika firman keluar menjadi manusia, maka tetap hakikat firman itu melekat. Tidak bisa dipisah. Ada keluar melekat. Ada. Kalau keluar melekat, bro. Makanya saya bilang bahwa Allah kami itu maha kuasa. Maha kuasa gimana kalau keluar? Ya justru itu kemahakuasaan itu. Yesus aja nggak pernah bicara gitu kok. Bicara keluar Al-Qarim itu bagian dari kalam Allah yang berada di sisi zat Allah. Apakah ketika keluar itu dia tidak kodim lagi? Jangan disamakan, bro. Makanya saya bilang. Saya Wasbin Ahmad yang menyampaikan itu. Tidak pernah nyembah firman itu. Nah, tidak pernah menyembah. Silakan baca ini. Silakan baca. Nggak pernah menyembah Al-Quran kita. Jadi gini ya, kalian ini berbicara seperti ini, saya sangat maklum. Kenapa? Karena kalian selama bukan ini ulama. Iya. Ulama, bukan ulama. Bukan debat. Bukan. Lah. Bukan. Saya. Mana ada kau di mute? Kau kalau lari-lari saya mute. Saya lari-lari kemana, Bang? Sebentar. Jadi gini ya, mengapa kalian menyangkali apa yang kami sampaikan? Karena literasi kalian itu minim. Kalian hanya mendengar kata orang tanpa cross-check. Saya itu, waktu saya dulu jadi jemaat, setiap pendeta ngomong, dosen saya ngomong, ku kritisi. Dosen saya banyak doktor dari Amerika, dari mana-mana. Ketika dia ngomong, nggak boleh ditelan bulat. Dia pun ngomong begitu kok. Kalian jangan teringat bulat-bulat yang ku sampaikan. Kritis kalian dong. Kalian punya otak dong. Makanya jangan di-mute supaya saya mau kritisin. Masalahnya kamu nggak pernah kritis pernyataanku. Tapi kamu mengkritisi angin. Nggak ada kok yang kau kritiki. Itu manusia. Makanya, bentar. Saya mute kau kalau kayak gitu. Jadi gini Pandia. Kamu harus serang pernyataan orang. Bukan membuat pernyataan yang tidak pernah dinyatakan orang. Itu namanya baru dialog. Abang, saya tidak pernah membuat-buat kenyataan. Loh, Abang. Kenyataannya seperti itu kamu dari tadi kok. Saya kan lagi ngutip PL. Di PL itu tidak pernah ada firman menjadi manusia. Nah, sekarang iyalah. menyatakan firman jadi manusia, saya kritisi. Abang di PL firman jadi manusia. Dengarkan ya. Di PL firman itu berteofani. Itu. Sekarang saya tanya. Oke, saya tanya. Oke, sekarang saya tanya samamu.
Ngerti nggak arti teofani? Ngerti nggak Pandi arti teofani? Iya, Tuhan datang berupa lewat malaikat-malaikatnya. Apakah malaikat itu Tuhan itu sendiri? Apakah teofani itu Tuhan itu sendiri? Karena Allah menyatakan diri itu melalui mediator yang berbeda dengan Dia. Nah, sekarang saya tanya, apakah mediator enggak, sebentar saya luruskan. Teofani itu kan theos. Artinya Allah menyatakan diri. Siapa yang menyatakan diri? Ya firman-Nya, bukan wujud Allah yang ujug-ujug. Berubah, bukan begitu. Tapi firman-Nya yang berteofani. Oke, mengerti? Saja, Allah menyatakan diri. Enggak. Al-Quran enggak ada kaitan dengan iman Kristen. Enggak ada. Oke ya, jadi di situ udah ya. Jadi di PL firman itu belum pernah turun menjadi manusia melalui rahim. Kenapa? Iya, itu baru terjadi di dalam kitab PB. Makanya orang Kristen melihat PL dalam terang PB. Melihat PB. Kau diam. Oke, saya semut. Orang Kristen melihat PL itu dalam terang PB. Melihat PB itu dalam terang Kristus, terang PL. Jadi PL dan PB itu namanya menggenapi, digenapi. Semacam mata uang, koin, dua sisi, tidak bisa dipisah. Itulah membuat kami bahwa kami itu percaya Allah kami sama dengan orang Yahudi, beda dengan kalian. Kalian nggak ada satupun, bahkan ada kisah-kisah di apa itu, tapi bentrok semua. Nggak ada kesamaannya di situ, nggak ada. Loh, yang mana yang tidak sama? Enggak, memang nggak sama. Oke, yang mana tidak sama? Saya tanya samamu, saya tanya. Sebentar. Saya tanya samamu. Di kitab PL, Allah itu memiliki firman nggak? Memang memiliki firman. Ya sudah sama. Allah mengatakan memiliki firman. Oke, udah ya. Yang ditanya aja, oke ya. Jadi kamu udah mengakui ya bahwa Allah di PL itu memiliki firman. Kenapa firman belum menjadi manusia di PL? Karena karya Allah belum sampai ke situ. Karena kan progresif. Mana dalilnya? Karya Allah belum sampai ke situ. Memang, coba bukti pernyataan saya kan belum ada firman jadi manusia melalui rahim wanita. Tapi masih dinubuatkan kan? Masih dinubuatkan kan? Tapi itu bukan Tuhan. Yang menuhankan itu kan menurut siapa? Kau udah kujelaskan tadi arti kata Tuhan samamu. Kamu goblok, bodoh, tolol kamu. Betul. Udah kujelaskan tadi samamu. Udah kujelaskan samamu tadi beda Tuhan dan Allah, tapi kau nggak ngerti. Udah, cukup. Diam. Udah, diam. Mute. Iya, saya mute. Jadi gini, makanya saya bilang kayak gini lah sama kamu, Pandi. Saya nasihati kamu. Saya sudah jelaskan beda Tuhan dengan Allah tadi. Saya sudah bilang samamu tadi bahwa saya sudah bilang samamu tadi beda Tuhan dengan Allah dalam konteks Kristen. Tapi kamu nggak ngerti. Bukan nggak ngerti atau gimana sih memorimu itu? Aku nggak tahu apa sih isinya itu. Mungkin kau ganti dulu lah memorimu itu. Saya bukan nggak ngerti Bang, tapi ujung-ujungnya juga. Enggak. Kalau kamu ngerti, siapa yang bilang Yesus adalah Bapa itu sendiri? Ini kan lari kan? Ya, berarti udah. Saya pikir cukup ya. Kamu diam. Dia membuat pernyataan sendiri itu. Nah itu. Jadi kamu lari-lari. Kita kan lagi membahas ini loh salah satunya Allah itu bertefani kepada Gideon. Mana saya lagi bahas ini. Ini Hakim 6. Oke ya, jadi Pandi ini harus di ya silakan Pak Bagus. Ini salah satunya Allah bertefani. Memang di sini dipakai malak Yahweh. Tapi ini tefani Allah. Kenapa saya dibilang tefani Allah? Ketika Gideon melihat malak Yahweh ini, dia berkata, celakalah aku, Tuhanku Allah. Dia berkata kepada malak Yahweh ini, Tuhanku Allah. Ya, tefaninya Tuhan ini, tefani Allah ini, Tuhanku Allah. Sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan, malak Yahweh, dengan berhadapan muka. Lalu apa kata Tuhan? Kata Allah. Tetapi berfirmanlah Allah kepadanya, selamatlah engkau. Jangan takut, engkau tidak akan mati. Kenapa? Karena dalam
apa tadi Sayudi ya dalam ini kita tahu itu kalau ada manusia melihat Allah itu dia pasti mati. Kenapa? Karena manusia itu manusia berdosa gitu loh. Nah, yang Tetapi dia ketika lihat Allah bertefani, yang dulu kau, kan? yang dulu kau. Ini malak Yahweh, tefani Allah, gitu loh. Bukan Malaikatnya Jibril. Tuhan. Oke. Di sini dipakai malaikat Tuhan itu artinya malak Yahweh, ya penampakan diri Allah. Oke. Nah, makanya mengapa kalau malaikat Tuhan kenapa Tuhan ngomong kepada si Gideon, kamu tidak mati, itu loh. Ini engkau tidak akan mati. Ini kenapa dikatakan engkau tidak akan mati? Kalau dia hanya melihat malaikat. Ini. Bagus saya di-mute terus. Ya iyalah, karena kamu bicara nggak berbobot ya di-mute lah. Gini, kalau memang yang dilihat apa? Ini kalau memang Gideon, ya, diam dulu kau. Kalau memang Gideon hanya melihat malaikat, ya, kenapa Allah berfirman kepada dia, engkau tidak akan mati? Iya, karena Allah berfirman melalui malaikatnya itu. Itu kan salah kau. Dia sendiri mengatakan salah. Karena ini teofani Tuhan, malak Yahweh. Membantah itu kau sok-sok nafsirkan. Kau tahu tafsirannya tidak, itu loh. Itu dia melihat siapa? Coba kamu jujur. Malak Yahweh, penampakan Tuhan. Teofani Tuhan. Dia melihat malaikatnya Tuhan. Bukan, gini Pak Christian. Mungkin Pandi ini ketika Pak Christian bilang malak Yahweh itu yang dipikiran dia itu talak 1, talak 2, talak 3 kan? Jadi iya talak itu. Ya, gini salah satu contoh ya. Ketika Yusuf dan Maria bertemu dengan malaikat Gabriel, ada nggak Tuhan mengatakan engkau tidak akan mati? Karena mereka melihat malaikat Tuhan gitu loh. Gabriel. Iya, dia melihat. Tidak akan mati, tapi di sini konteksnya ketika Gideon ya bertemu dengan tefaninya Tuhan, malak Yahweh ini, Tuhan ngomong sama dia, ini loh. Kenapa? Karena gini, Gideon tahu, dia sedang berhadapan dengan tefaninya Allah. Makanya Gideon bilang, celakalah aku, Tuhan Allah. Kenapa Gideon tidak mengatakan celakalah aku malaikat? Kenapa Gideon tidak mengatakan celakalah aku malaikat, tetapi mengapa dia Gideon mengatakan celakalah aku Tuhan Allah kepada malak Yahweh ini, tefani Allah. Sebab memang telah kulihat malak Yahweh, ya tefani Tuhan menghadapan muka. Makanya Tuhan ngomong sama Makanya Tuhan ngomong sama Gideon, selamalah engkau, jangan takut. Engkau tidak akan mati. Yang punya kitab itu. Makanya kalau dalam bahasa aslinya itu, ya bahasa aslinya itu namanya malak Yahweh. Ya, itu di Quran kan mana ada pernah Tuhan menampakkan diri bertefani. Coba sebutkan di mana ayatnya kepada Baginda. Jadi teofani itu adalah pewujudan Allah melalui mediator yang lain. Mana coba di mana? Di mana di dalam Quran? Coba di surah mana? Di surah mana dalam Quran? Ya, Allah SWT itu menampakkan diri bertefani kepada Baginda. Iya, jelas di mana? Di mana? Nabi Isa Di mana? Pandi daripada kamu ngoceh. Tolong bantu jawab Pandi. Di mana di dalam Quran? Nah, bertefani dengan Baginda. Sekarang yang saya heran, yang punya kitab itu ada sendiri nggak pernah mengakui Tuhan itu. Kau tanya sama orang Yahudi asli ya. Kalau tadi ya Hakim 6. Tuhan pernah menjadi manusia kan pasti mereka menyembah Yesus sampai sekarang mana? Sekarang gini ya, jadi gini. Memang Nabi Muhammad mengenal pemahaman sifat dia? Enggak juga kan? Itu baru abad belakangan kan? Oke. Jadi saya pikir gini ya, kita bicara dengan kawan-kawan semua, kita bicara dengan Pandi ini sama dengan kita berbicara kepada manusia yang bebal. Jadi ini bagi kita hanya untuk latih kesabaran saja.
di situ. Jadi ya jadi badut aja pasti kalian jadi badut aja ya. Jadi saya pikir kita hentikan aja di sini. Ya hentikanlah, percuma. Gak akan ada lagi ilmu yang bisa kita dapat dari dia ini, karena dia ini memang kebenaran di dalam kebodohan dan kepalsuan. Enggak. Yang bodoh itu, yang bodoh itu yang mana? Yang bodoh itu yang sesuai dengan PL. Saya kan guru. Kalau murid saya nggak bisa baca itu bodoh bagi saya. Pandi, masih ada satu kalimat, Pandi. Iya, saya ada dulu sama kalimat supaya sama dengan orang Yahudi. Yang